Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Om Didi di channel Nopida Ardiansyah. Anak-anakku sekalian, kita bertemu kembali untuk membahas latihan soal Mapel IPS kelas 7 SMP semester 1 semester ganjil kurikulum merdeka bab 1 keluarga awal kehidupan. Untuk bagian ketiga yaitu mengenai materi aktivitas memenuhi kebutuhan. Ada beberapa soal yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, api yang jumlahnya terbatas bisa digunakan untuk memasak, sumber penerangan, dan penghangat ruangan. Namun ketika api jumlahnya banyak justru dapat menjadi bencana bagi manusia karena dapat menimbulkan kebakaran karena api termasuk barang A. Ekonomis, B. Ilit, C. Bebas, dan D. Residu. Mari kita cek jawaban untuk soal nomor 1. Jawabannya adalah B, yaitu ilit. Pembahasannya, api dapat memberikan manfaat seperti memasak, penerangan, dan penghangatan ruangan. Namun, jika tidak dikontrol dengan baik, api dapat menimbulkan bahaya dalam bentuk kebakaran, sehingga termasuk kategori barang ilit. Berikutnya anak-anak, untuk soal nomor 2. Oke. Alat pemuas kebutuhan yang berfungsi sebagai pengganti barang lainnya dengan syarat barang tersebut memiliki kegunaan sama disebut barang titik-titik. A. Komplementer, B. Substitusi, C. Produksi, dan D. Konsumsi. Kita lihat jawaban soal nomor 2, jawabannya adalah B, barang substitusi. Pembahasannya yaitu, barang substitusi adalah barang yang dapat menggantikan atau dijadikan pengganti satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen, asalkan memiliki kegunaan yang serupa atau mirip. Contohnya, teh dan kopi dapat dianggap sebagai barang substitusi karena keduanya dapat memuaskan keinginan konsumen untuk minuman yang memberikan efek penyegaran dengan cara relatif serupa. Berikutnya anak-anak, soal nomor 3. Alat pemuas kebutuhan yang berfungsi sebagai pelengkap barang lainnya disebut barang A. Komplementer, B. Substitusi, C. Produksi, dan D. Konsumsi. Mari kita lihat jawaban untuk soal nomor 3. Jawabannya adalah A, barang komplementer. Pembahasannya, barang komplementer adalah barang yang saling melengkapi dan umumnya digunakan bersamaan. Contohnya, roti dan mentega adalah barang komplementer karena umumnya dikonsumsi bersama. Dalam kasus ini, mentega melengkapi penggunaan roti dan sebaliknya. Jadi jawabannya adalah barang komplementer A. Berikutnya, anak-anak sekalian, soal nomor 4. Pertalite dan Pertamax merupakan bahan bakar kendaraan yang bisa saling menggantikan kebutuhan bahan bakar kendaraan. Kedua bahan bakar tersebut dapat digolongkan sebagai barang A. Komplementer, B. Substitusi, C. Produksi, dan D. Konsumsi. Mari kita lihat jawaban dari soal nomor 4. Jawabannya adalah B, barang substitusi. Untuk pembahasannya, barang substitusi adalah barang yang dapat menggantikan atau dijadikan pengganti satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen, asalkan memiliki kegunaan yang serupa atau mirip. Dalam hal ini, Pertalite dan Pertamax adalah jenis bahan bakar yang dapat saling menggantikan dalam penggunaan pada kendaraan bermotor. Jadi jawabannya adalah B, barang substitusi. Berikutnya anak-anak, kita memasuki soal nomor 5. Tapi sebelum
Kita lanjutkan, silakan bagi yang belum subscribe, klik tombol subscribe, kemudian beri like dan komen. Baik, kita lanjutkan. Soal nomor 5. Seseorang yang mengkonsumsi teh membutuhkan gula agar minuman teh tersebut terasa manis. Ilustrasi tersebut merupakan contoh dari barang A. Komplementer, B. Substitusi, C. Produksi, dan D. Konsumsi. Kita lihat, jawaban soal nomor 5 adalah A. Barang komplementer. Barang komplementer adalah barang yang saling melengkapi dan umumnya digunakan bersamaan. Dalam ilustrasi tersebut, teh dan gula dapat dianggap sebagai barang komplementer karena gula digunakan untuk memberikan rasa manis pada teh dan keduanya umumnya dikonsumsi bersamaan. Jadi jawabannya adalah A, komplementer. Berikutnya anak-anak, kita masuk ke soal nomor 6. Pada barang komplementer, di mana alat pemuas kebutuhannya berfungsi sebagai pelengkap barang lainnya, maka berlaku bahwa A. Apabila barang lain tidak tersedia, maka tingkat kepuasan konsumsi barang tersebut mengalami kenaikan. B. Apabila barang lain tidak tersedia, maka tingkat kepuasan konsumsi barang tersebut mengalami penurunan. C. Apabila barang lain tidak tersedia, maka tingkat kepuasan konsumsi barang tidak akan berpengaruh. D. Semua pernyataan salah. Mari kita lihat jawaban soal nomor 6. Jawabannya adalah B. Pembahasannya, barang komplementer adalah barang yang saling melengkapi dan umumnya digunakan bersamaan. Jika salah satu dari barang tersebut tidak tersedia, penggunaan kedua barang tersebut bersamaan akan terganggu, dan konsumen mungkin mengalami penurunan tingkat kepuasan karena penggunaan yang tidak optimal. Contoh, jika roti dan mentega dianggap sebagai barang komplementer, ketika mentega tidak tersedia, konsumen mungkin tidak dapat menikmati kenyamanan dan kombinasi antara roti dan mentega, sehingga tingkat kepuasan konsumsi dapat menurun. Dengan demikian, jawaban yang benar adalah B. Apabila barang lain tidak tersedia, maka tingkat kepuasan konsumsi barang tersebut mengalami penurunan. Baik, sekarang kita memasuki soal nomor 7. Suatu barang dapat disebut sebagai barang produksi apabila A. Barang tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan secara langsung. B. Barang tersebut diperoleh secara bebas untuk memenuhi kebutuhan secara langsung. C. Barang tersebut dapat digunakan sebagai alat bantu atau bahan baku untuk menghasilkan barang lain. D. Barang tersebut memiliki nilai yang tinggi. Kita lihat jawaban dari soal nomor 7, jawabannya adalah C. Barang tersebut dapat digunakan sebagai alat bantu atau bahan baku untuk menghasilkan barang lain. Pembahasannya, barang produksi adalah barang yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang atau jasa lainnya. Barang produksi biasanya bukan barang konsumsi langsung, tetapi berfungsi sebagai input atau bahan baku dalam proses produksi. Contoh, mesin-mesin, peralatan, bahan baku, dan alat produksi lainnya dapat dianggap sebagai barang produksi karena digunakan dalam pembuatan barang atau jasa. Dengan demikian, jawaban yang benar adalah C. Barang tersebut dapat digunakan sebagai alat bantu atau bahan baku untuk menghasilkan barang lain. Selanjutnya, anak-anak, soal nomor 8. Suatu barang dapat disebut sebagai barang konsumsi apabila A. Barang tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan secara langsung. B. Barang tersebut diperoleh secara bebas untuk memenuhi kebutuhan secara langsung. C. Barang tersebut dapat digunakan sebagai alat bantu
atau bahan baku untuk menghasilkan barang lain. D. Barang tersebut sudah melalui tahap proses produksi dan distribusi. Kita lihat jawaban soal nomor 8 adalah A. Barang tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan secara langsung. Pembahasannya, barang konsumsi adalah barang yang langsung digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan atau keinginannya. Barang konsumsi umumnya merupakan barang jadi yang telah melalui proses produksi dan distribusi dan siap digunakan oleh konsumen. Ya, jadi jawabannya adalah A. Contoh makanan, pakaian, alat elektronik, konsumen, dan sebagainya adalah contoh barang konsumsi yang digunakan langsung oleh individu atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jawabannya adalah A. Barang tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan secara langsung. Selanjutnya anak-anak, untuk soal nomor 9. Barang yang perlu melalui proses produksi sebelum digunakan oleh masyarakat disebut A. Barang impor, B. Barang konsumsi, C. Barang produksi, dan D. Barang setengah jadi. Mari kita lihat jawaban soal nomor 9. Jawabannya adalah C. Barang produksi. Pembahasannya, barang produksi adalah barang yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang atau jasa lainnya. Barang produksi biasanya bukan barang konsumsi langsung, tetapi berfungsi sebagai input atau bahan baku dalam proses produksi. Contoh, mesin, peralatan, bahan baku, dan alat produksi lainnya dapat dianggap sebagai barang produksi karena digunakan dalam pembuatan barang atau jasa. Dengan demikian jawabannya adalah C. Barang produksi. Selanjutnya, anak-anak, kita memasuki soal nomor 10. Barang yang belum dapat dikonsumsi dan masih dalam proses produksi disebut A. Barang produksi, B. Barang konsumsi, C. Barang produksi, D. Barang setengah jadi. Kita lihat jawabannya adalah D. Barang setengah jadi. Pembahasannya, barang setengah jadi merujuk pada barang yang telah mengalami sebagian proses produksi, tetapi belum sepenuhnya menjadi barang jadi yang siap dikonsumsi atau digunakan. Barang setengah jadi masih memerlukan langkah-langkah tambahan dalam rantai produksi sebelum dapat dianggap sebagai barang jadi. Contoh, sebuah pakaian yang telah dipotong dan dijahit tetapi belum selesai dan belum melalui proses finishing adalah contoh barang setengah jadi. Dengan demikian, jawaban yang benar adalah D. Barang setengah jadi. Nah, anak-anak, berikut tadi soal untuk latihan persiapan sumatif akhir semester 1 ganjil, yaitu untuk kurikulum merdeka tema 1 keluarga awal kehidupan. Untuk bagian yang ketiga adalah aktivitas memenuhi kebutuhan. Silahkan kalian pelajari kembali dari video-video sebelumnya, latihan-latihan soal yang sudah saya bagikan melalui YouTube. Jangan lupa untuk tetap subscribe, like, dan komen. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.